Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih semangat belajar kan? Berjumpa lagi dengan Kaliza. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang STHM, yaitu Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Ma'rifat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video Kalisa akan mengajukan pertanyaan. Coba adik-adik ingat, mungkin ada yang sudah pernah dengar atau ada yang belum tahu sama sekali mengenai apa sih itu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam dimensi ajaran Islam, ada 3 aspek utama yang menjadi pedoman hidup, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama iman. Iman adalah keyakinan kita kepada Allah dan segala yang harus kita percayai yang termuat dalam rukun iman, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, dari sinilah muncul ilmu kalam atau teologi Islam, yaitu ilmu yang membahas tentang keyakinan secara mendalam. Yang kedua, ada Islam. Islam adalah tindakan atau amal perbuatan kita seperti mengucapkan syahadat, sholat, membayar zakat, berpuasa, dan haji. Nah, inilah yang termuat dalam rukun Islam. Nah, ilmu yang membahas hal ini disebut fikih, yang mengajarkan tata cara ibadah yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga ada ihsan. Ihsan adalah cara kita beribadah dengan penuh kesadaran seakan-akan kita melihat Allah atau selalu merasa diawasi olehnya. Nah, dari konsep ihsan inilah lahir ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang mengajarkan cara membersihkan hati dari sifat buruk dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ketiga aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, di mana iman tanpa Islam hanya akan membuat seseorang memiliki keyakinan tanpa tindakan yang nyata. Nah, Islam tanpa iman akan membuat ibadah terasa kosong dan tidak bermakna. Nah, tanpa ihsan pula, ibadah bisa menjadi rutinitas tanpa adanya ketulusan dan kesungguhan hati. Menurut Ibnu Khaldun, manusia memiliki 3 potensi utama. Yang pertama, panca indera yang digunakan untuk memahami dunia fisik secara nyata. Yang kedua, ada akal yang digunakan untuk berpikir dan mencari kebenaran. Yang ketiga, ada hati yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, fikih membantu menjaga kebersihan jasmani. Filsafat melatih akal agar berpikir dengan benar. Dan ilmu tasawuf inilah yang menyucikan hati agar selalu dekat dengan Allah. Cara mengamalkan 3 dimensi ini tertera dalam tasawuf, di mana ada tingkatan yang harus dilalui agar hati semakin bersih, sehingga kita akan semakin merasa dekat dengan Allah. Dalam tasawuf ada 4 tingkatan yang harus dilalui, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Yang pertama syariat. Syariat berarti menjalankan perintah Allah secara lahiriah. Syariat adalah pondasi dalam Islam. Ini mencakup semua aturan agama baik tentang ibadah seperti sholat maupun puasa. Dan tentang akhlak seperti sabar, syukur, dan takwa. Syekh Ahmad Sirhindi menjelaskan bahwa dalam syariat ada 3 hal yang penting, yaitu ilmu, yaitu pengetahuan tentang agama. Yang kedua berarti amal, di mana melaksanakan ajaran agama. Dan yang ketiga adalah ikhlas, melakukannya dengan hati yang tulus demi Allah. Tarekat mengamalkan syariat dengan sungguh-sungguh. Jika syariat adalah ilmunya,
Maka tarekat inilah cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih serius. Nah, dalam tasawuf. Tarekat ini sendiri adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan seorang guru atau mursyid. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan para sufi dalam tarekat ini, seperti selalu berzikir kepada Allah, melatih diri menjauhi hal-hal buruk, lalu bersungguh-sungguh dalam membersihkan hati dan melawan hawa nafsu. Yang ketiga ada hakikat. Hakikat berarti memahami makna terdalam dalam ibadah. Nah, hakikat adalah tahap di mana seseorang mulai memahami makna sejati dari ibadahnya. Ibadah tidak lagi hanya sekedar kewajiban semata, tetapi benar-benar dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta kepada Allah. Dalam tasawuf, hakikat sering diartikan sebagai kebenaran yang hakiki. Artinya, seseorang tidak hanya menjalankan aturan agama, tetapi benar-benar memahami maksud dan tujuan dari aturan tersebut. Yang terakhir adalah tingkatan makrifat, yaitu mengenal Allah dengan hati yang bersih. Makrifat adalah tingkatan tertinggi dalam perjalanan spiritual. Dalam tahap ini, seseorang benar-benar mengenal Allah dengan segenap hati, bukan hanya dengan ilmu atau pemahaman akal. Seseorang yang mencapai makrifat akan selalu berbuat baik, bukan hanya karena ingin dipuji, tetapi karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena hanya ingin menginginkan surga atau menghindari neraka, dan mereka selalu dekat dengan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Lalu seorang yang mencapai tingkatan ini memiliki hati yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Kesimpulannya, keempat tingkatan dalam tasawuf ini saling berkaitan. Syariat adalah dasar utama, dan tanpa syariat seseorang tidak bisa mencapai tarekat. Dengan mengamalkan syariat secara konsisten, seseorang pun bisa mencapai tingkatan hakikat. Nah, yaitu pemahaman yang lebih mendalam tentang ibadahnya. Dan pada akhirnya pemahaman inilah yang membuat seseorang dapat mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal Allah dengan sesungguhnya. Nah, tujuan utama dari memahami iman, Islam, dan ihsan, serta menjalankan keempat tingkatan dalam tasawuf ini, agar seorang muslim bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna. Dengan memiliki keyakinan yang benar, yaitu iman, amal ibadah yang baik, yaitu Islam, dan ketulusan hati, yaitu ihsan, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga interaksi dengan sesama manusia. Nah, itulah tadi materi pengantar STHM, yaitu Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Makrifat. Supaya adik-adik bisa lebih memahami tentang STHM ini, Kak Liza punya pertanyaan. Bagaimana hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dalam kehidupan sehari-hari? Dan mengapa keempatnya tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan spiritual seorang muslim? Nah, coba diingat-ingat kembali ya materi yang barusan Kak Liza sampaikan. Nah, dan kemukakan pendapat dan jawabanmu di kelas. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.